Selamat malam, hello, ketemu lagi, ketemu lagi dengan saya Itong. Sekarang masih ditemenin sama Mbak Joya Amirin. Mbak Joya ini seksolog klinis dan memang dia sehari-hari memang membuka konsultasi untuk pasangan, relationship, berkaitan dengan seks juga seperti itu. Dan mereka nunggu-nunggu tuh, aku tahu. Maka titip jawaban. Iya. Sabar ya. Banyak ini pertanyaan juga Mbak tadi sudah masuk. Mbak dijawab dong, sabar. Pokoknya gitu. Kita udah banyak pertanyaan masuk dan tema kali ini tema yang sangat ditunggu-tunggu mungkin ya banyak orang. Jadi kayak mungkin dekat dengan kita semuanya, one night stand. Satu malam. Kayak lagu dangdut Mbak. Lagu dangdut ya. The bad, the good, and the ugly. Nah kalian semua pasti punya pengalaman yang menarik berkaitan dengan cinta satu malam atau one night stand tadi. Baik itu pengalaman menarik, pengalaman bagus, pengalaman momen-momen indah, momen-momen yang ajaib. Iya. Segala macam ya ada. Boleh di-share, silakan langsung aja di-share di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sebelum mulai, teman-teman juga bisa melakukan asesmen resiko jika saat ini belum pernah melakukan asesmen resiko, apakah beresiko dan harus melakukan tes HIV atau enggak. Silahkan langsung aja diklik di link bio tes JKT seperti itu dan di follow tes JKT untuk tahu informasi berkaitan dengan kesehatan seksual. That's right. Nah, yuk langsung aja mulai tanya-tanya. Disclaimer dulu. Jadi jangan lupa ketika kita membahas one night stand ini bukanlah sebuah anjuran ya. Ini bukanlah untuk ngasih tahu ayo udah nggak apa-apa sok aja melakukan dan segala macam, enggak. Ya keseruan yang kita ada di sini nih, yang keseruan saya dan Itong yang akan bahas bersama dengan tes JKT itu adalah untuk memberitahu bahwa kenyataannya orang yang melakukan one night stand itu udah ada. Jadi please jangan munafik bilang kayak budaya timur barat utara selatan ya gitu. There's no such thing like that. Dan kita membahas fenomena yang terjadi supaya perilaku seksual kita lebih sehat ya nggak Tong ya. Lo mau pilih itu terserah gitu. Lo nggak mau pilih juga nggak apa-apa. Jangan saling menghujat. Kita mau belajar sama-sama ya. Be sex positif. Mungkin juga di one night stand kan banyak resiko-resiko yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak sadari, tapi banyak sekali. Dan kita akan membahas, mengupas tentang itu semuanya. Security plan apa saja sih yang harus kita siapkan? Kemudian bukan cuma asuransi doang ada security plan. Kita harus juga ada. Untuk mencapai kebahagiaan kita harus tahu juga dong kita ada resiko-resiko juga. Kita akan bahas sama Mbak Yoya nantinya. Oke, Mbak sebenarnya yang paling banyak dialami teman-teman itu apa sih ya? Kalau one night stand itu kebanyakan dari saat ini sih mungkin karena zaman era dating online, orang lebih sering ngedapetin teman kencanya dari dating online seperti itu. Karena lebih mudah sih kali ya, lo jadi hemat waktu gitu ya, terus udah gitu kan less rejection gitu ya. Setidak-tidaknya face validity, artinya validitasnya dilihat dari mukanya. Kalau gue sih cukup menikmati dating online sih ya, karena dating online tuh gue bisa memilih laki seperti gue memilih sepatu. Wow. Iya, semua orang pasti punya tipe tapi beda-beda juga. Semua orang punya. Exactly. Nggak ada salahnya juga. Semua orang pasti punya tipe Mbak. Tapi sebenarnya rules paling utama bermain bukan dating online sih. Rules paling utama ketika one night stand itu apa sih Mbak sebenarnya? One night stand it means jangan lupa ya. Ini kita bukan masalah seru-seruan aja, tapi jangan lupa always have a self awareness ya. Self awareness itu artinya kesadaran bahwa ini benar-benar hanya seks ya. Jangan lupa seks dan cinta itu dua hal yang berbeda, oke? Kalau setelah seks jadi cinta itu baper namanya. Sex it's sex ya. Jadi artinya kalau namanya juga one night stand artinya you enjoy the moment. Kamu melakukan hubungan seks dengan strangers yang baru kamu temui karena ngelihat rasa suka, ada ketertarikan, terutama ketertarikan seksual. Jadi pertemuan ini based only on ketertarikan seksual saja gitu ya. Jadi bahwa itu akan dieksekusi pada hari itu juga, pada malam itu juga, dengan kondisi saat itu juga. Resikonya tinggi ya.
Terutama mungkin resiko emosi masih banyak yang bisa diumpet-umpetin, tapi sebenarnya sex assault ya, penyerangan fisik dan sexual harassment itu juga bisa terjadi pada one night stand. So you need to be very 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 careful. Memang kalau mendengar cerita ada banyak yang heboh, seru gitu ya. Sama-sama mau get off some steam gitu ya. Dua orang yang membutuhkan membutuhkan pelampiasan hasrat seksual gitu. Dua orang yang sama-sama bersepakat secara konsensual untuk melakukan hal ini, why not gitu ya buat aku ya gitu, selama please play it safe gitu ya, karena because safe sex is always more seksi gitu. Jadi misalnya selalu menggunakan kondom gitu ya. Meskipun ada banyak yang menggunakan kontrasepsi, tapi kalau misalnya kita jangan salah, kontrasepsi kan hanya membantu untuk untuk mencegah kehamilan, tapi tidak terhadap infeksi menular seksual dan HIV/AIDS gitu. Jadi please always play safe gitu ya, safe, benar-benar mesti safe deh, play safe. Karena yang penting jangan sampai kita mau senang-senang satu malam, kita menderitanya seumur hidup kan gitu ya. Kan kita mau senang gitu ya. Nah, so just have fun gitu ya, dengan cara yang paling aman kalau menurut aku sih. Iya, karena banyak banget cerita-cerita yang sangat mungkin bisa itu kayak udah hujan cerita-cerita di sosial media. Saya pernah dengar kayak misalnya Mbak cerita ketemuan one night stand gitu, tiba-tiba kerampokan, dikunci di kamar mandi, barang-barang hilang. Iya loh, temen aku sering banget begitu, benar. Itu kan salah satunya kita ngebahas di sini karena biar hal kayak gitu nggak terjadi, revenge porn Mbak misalnya tadi seperti Mbak Bayu tadi bahas juga. Nah, untuk mengantisipasi itu kan kita kadang-kadang nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan karena kita nggak punya banyak pengalaman dan kita kurang knowledge juga berkaitan dengan relationship. Iya. Nah, protection yang kamu lakukan apa gitu terhadap ini gitu. Ini benar banget. Kayak misalnya kalau misalnya dari dating online ya, seringkali nih, ini cuma warning bukan nakut-nakutin ya. Biasanya kalau mereka punya tendensius, kan ada pola nih yang aku lihat ya. Selama aku lagi mainan dating online, salah satunya misalnya Tinder kalau aku gitu ya. Aku akan ngelihat ada dua macam cowok gitu ya. Kalau misalnya ada cowok ini di luar negeri ataupun di dalam negeri, oh my god, semua cowok tuh tipenya sama in that konteks ya, maksudnya aku tidak mengeneralisir semua cowok, tapi ada beberapa pola yang mau dia ada di Indonesia, mau dia ada di luar negeri itu sama kelakuannya. Gini, kalau dia punya niatan busuk, abis kenalan, tukeran nomor telepon, dia ngilang dari dunia perkencanan. Kayak tiba-tiba kayak lockout, atau misalnya dia unshare atau apa karena dia udah punya kayak WhatsApp kita gitu atau kontak kita. Itu it's kind of fishy. Tadinya awalnya aku pikir oh ya udah mungkin karena dia udah nggak ada, mungkin dia nggak mau cari yang lain lagi kali, bener-bener asik hangout sama kita, ngobrol sama kita segala macam. Tapi enggak ya, always aware kalau misalnya ingatkan diri kamu bahwa mereka adalah strangers. Kadang-kadang gitu, some strangers say the right thing at the right times. Gitu ya. Sometimes you have to gini ya, please realize sometimes the wrong person can say the right thing at the right moment. Itu tuh paling gitu, sekali kita kelepek-kelepek, tetap aja karena dia mengatakan hal yang tepat pada waktu yang tepat, belum tentu dia orang yang tepat loh. Oke. Ya. Langsung ada jingkrak-jingkrak tuh. Kayaknya ketampol tuh, Mbak. Just have to be careful gitu. Karena kita kan suka temek-mek ya enggak, gue juga manusia, gue juga kemungkinan oh my god, gue suka banget nih cowok kata-katanya. Tapi gue tetap akan mengingatkan diri gue, Zoe ya, jangan lupa dia strangers, oke? Gitu. Dia bisa jadi orang yang tepat. Jadi kalau dia sudah mengatakan yang tepat, figure it out. Tetap aware sama red flags-nya. Jadi sama tanda-tanda gitu yang kartu merahnya lah istilahnya gitu. Lu tetap harus aware. Gue aja tetap mengingatkan diri gue sendiri kayak gitu. You cannot be too careful these days gitu. Dia bisa jadi like any strangers. Makanya to be careful gitu ya, apalagi one night stand gitu. Mungkin ya, pertama-tama kalau misalnya itu cobalah usahakan ketemu di tempat rame. Kalau menurut aku gitu ya. Terus kayak dompet apa segala macam, always be careful with that. Kita nggak tahu deh. Yang paling sedih teman aku kalau pernah lagi jalan-jalan ke luar negeri, karena kan ya kita kayak pengen inilah pergantian suasana sama pergantian pilihan ya kalau di luar negeri itu. Begitu di luar negeri terus kejadian kayak gitu-gitu. Dan yang sering kali terjadi sama yang paling ganteng atau yang paling cantik. I don't know, for some reason ada aja yang kayak begitu gitu ya. Tapi sebenarnya psychologically ini ya, kita itu
kita harus percaya pada diri kita kurang lebih 10 detik pertama. Gini loh, brain ya, our brain itu psychologically. Jadi ini neuropsychology 101. Kita itu sebenarnya udah tahu orang akan ngebohongin kita apa enggak, atau dia akan jadi jodoh yang cukup cocok untuk pacaran sama kita di 10 detik pertama. Ya, begitu ketemu sama orang itu feeling yang udah paling bener. Trust yourself. Ini joget-joget gitu. Mbak, tapi trust yourself at the first 10 second waktu lagi berinteraksi dengan orang itu. Jadi kalau misalnya kita bilang gini, enggak dia kelihatannya baik, enggak. Kalau lo udah berusaha kayak untuk, karena udah naksir sama dia, terus lo berusaha untuk nenangin diri lo, mungkin dia sebenarnya mendingan jangan deh dilanjutin gitu ya. Tapi kalau misalnya dari awal, feeling was like okay, it's kayak kind of mutual dan segala macam gitu. Dan berhati-hati untuk melakukan ini di misalnya di rumah tempatnya dia atau di tempat kamu yang agak susah membuat kamu itu mendapatkan pertolongan. Jadi figure it out untuk bergencang untuk melakukan apalagi hubungan seks yang di tempat yang relatif nggak aman. Dan gini, amit-amit kalaupun terjadi pemerkosaan, meskipun memang rencananya one night stand, tapi jangan salah, consensual it matters, itu paling penting. Suka sama suka, memang udah sama-sama suka, tapi misalnya kamu ingin pakai kondom dia nggak mau, itu kan major banget gitu ya. Atau dia misalnya gitu ya, kamu nggak mau melakukan anal seks, dia maksa melakukan anal seks, itu juga termasuk pemerkosaan loh gitu. So kalau kamu dipaksa, sekali lagi, meskipun sudah sama-sama telanjang, sudah sama-sama ingin melakukan hubungan, tapi kamu dipaksa melakukan beberapa hal yang kamu sangat-sangat tidak nyaman atau tidak siap melakukannya, it's part of rape gitu ya. Jadi jangan percaya, ya iyalah lu mau one night stand mau diapain aja bisa. Oh nggak bisa, tetap semuanya itu konsensual gitu. So you cannot be too careful. Jadi kalau dari awal ada hal-hal kecil yang boundariesnya dilanggar sama dia, mendingan jangan one night stand. Oke. Berarti sangat penting banget untuk percaya sama diri sendiri. Apa ya? Ikutin intuisi kali ya, Mbak. Intuitively. Ya, ini udah ada yang masuk satu, Mbak. Pertanyaannya, pernah sih one night stand, tapi kenapa tuh orang jadi minta ketemuan terus dan minta having sex terus? Gimana kalau itu? Jadi ngerasa dimanfaatin karena nggak mau komitmen seperti itu. Jadi ini kali Mbak ya, one night stand ini mungkin dia tanya one night stand dengan ekspektasi deh kayaknya nih. Jangan sampai kamu tersakiti oleh ekspektasi sendiri. Oke, jadi merasa dimanfaatkan apa enggak itu sih tergantung. Karena gini, siapa yang memanfaatkan siapa sih one night stand? Ya kan? Jadi one night stand itu adalah saya berkeinginan untuk melakukan ini. Kak, kalau aku mikirnya ya, ketika dia minta lagi, mungkin memang one night stand-nya memang enak. Seks gini, nggak usah lah seks. Apa aja yang bikin enak itu bikin adiksi kok. Ya, makan nasi nggak pakai sambal, udah biasa keenakan juga jadi addictive little bit, right? Aduh, dopamin emang paling kacau deh. Gitu ya. Apa aja yang enak akan bikin nagih. Kalau seksnya enak mungkin nggak bikin nagih, itu mungkin. Tapi kalau kamu merasa dimanfaatkan, mungkin karena sebenarnya dianya enak menikmati seks dengan kamu, kamunya nggak enak menikmati seks dengan dia. Tapi kalau dua-duanya sama-sama enak, tidak ada yang merasa dimanfaatkan. Aku yakin banget gitu. Jadi mungkin ini yang merasa dimanfaatkan seperti itu. Tapi ada banyak dari one night stand, terus dua-duanya benar-benar sama-sama cocok, mau ketemuan lagi, iya biasanya akan jadi fuck buddy atau jadi sex buddy sih lebih tepatnya. Oke, ngomong-ngomong soal fuck buddy atau one night stand berarti beda Mbak ya antara one night stand dengan fuck buddy gitu beda? Beda gitu ya. Kita bilangnya sex buddy aja. Aku ngilu. Kebiasaan Mbak, kebiasaan. Aku untuk biar tidak memperkeruh suasana. Gitu. Jadi one night stand dengan sex buddy it's two different things. Karena kalau one night stand namanya juga cinta satu malam. Ya jadi hubungan seks ini atas dasar suka sama suka konsensual gitu ya. Dengan perjanjian dilakukan satu malam ini. Biasanya dengan orang yang tidak saling kenal. Yang lebih membuat ini exciting gitu sebenarnya karena kamu tahu chance-nya ini tidak akan bertemu lagi gitu. So usually ini bisa dilakukan untuk orang untuk I'm going to do the best that I can right now right here with you gitu. Dan abis itu udah gitu, nggak akan kontak lagi dan segala macam gitu ya. Karena kalau orang
terutama ke laki-laki yang saya tahu ya, kalau dia mencari relationship gitu ya, hanya sedikit laki-laki yang memulainya dengan seks. Tapi kebanyakan laki-laki kalau dia agak ingin serius dengan relationship ini, dia biasanya agak nggak mau berani memulai dengan seks. Semua laki-laki ya, terlepas dari apapun orientasi seksualnya gitu. Jadi kecuali kalau memang sebenarnya sih juga nggak usah dia belah hati ya, kalau misalnya dia merasa bahwa oh ya udah, I just wanna do it right here and right now gitu ya, dan saya mau menikmati ini gitu. Perempuan juga sebenarnya nggak apa-apa, cuma banyak judgement aja lebih negatif terhadap perempuan yang melakukan one night stand. Kadang-kadang orang tuh lupa ya, perempuan itu juga adalah makhluk seksual loh, dan perempuan itu juga punya keinginan, punya hasrat. Jangan lupa, sekali lagi saya membela perempuan ya, perempuan itu bisa melakukan multiple orgasm ya, serial orgasm. Jadi kita juga punya kebutuhan, so it happens gitu ya. Sometimes kayaknya ya ampun sama yang laki ini kok ini nggak bisa, nggak nyaman ya. Memang mencari kenyamanan nggak bisa pada saat one night stand. Bener-bener one night stand adalah saatnya untuk mencari sensasi, that's it. Tidak bisa mencari cinta ya, nggak bisa mencari relationship. Kalau misalnya orang berharap dengan seks bisa akan dapat cinta, ini biasanya jadi baperan nih pas one night stand nih. Nah, ya kan, drama. Nah, ngomongin Gak soal laki perempuan loh, gawat. Mungkin karena ekspektasinya, ada yang ekspektasinya rendah kayaknya ya, ngerasa udahlah cuma one night stand aja, kayak yang penting enak. Tau enak banget gitu kan ya. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi gitu. Pasti runyam. Pasti teman-teman juga sering tuh punya pengalaman yang apa ya, udah deh semalam doang tiba-tiba kebaperan gitu Mbak. Nah, kok enak sih. Gimana tuh Mbak untuk mengantisipasi biar nggak kebaperan itu gimana? Oke, I like this. Ada beberapa teman saya yang sangat-sangat apa ya, menurut aku sih agak-agak tidak manusiawi, yaitu ketika dia mengajak one night stand atau sekalian membahas fuck buddy sedikit kali ya, membahas si sex buddy ini ya. Ini terlepas dari friends with benefit, oke? Jadi saya mau membahas yang benar-benar purely sex. Nah, sometimes kenapa orang itu beranjak one night stand? Biasanya kan itu one night stand, cocok dikit ketemu terus, akhirnya jadi sex buddy, gitu ya. Walaupun sex buddy kan masih bisa strangers. Ini temenan hanya untuk seks, menanjak lagi jadi friends with benefit, gitu ya. Nah, berapa persentase kemungkinan mereka dari one night stand jadi sex buddy, jadi friends with benefit, sampai akhirnya in relationship? Sedikit yang berhasil, karena mereka punya ketakutan bahwa lu udah begitu sama berapa banyak orang, terus kenapa gue yang cocok dan begini begitu. Iya, ada lah seperti itu. Tapi bagi mereka-mereka yang progresnya walaupun sedikit ya, ada tuh yang progresnya dari benar-benar dari seks. Ada yang berhasil juga, yes, gitu ya. Tapi mereka bisa memanage ekspektasi dan membicarakan mengenai perasaan cintanya. So kalau dari one night stand terus lalu ke sex buddy, terus friends with benefit, terus tiba-tiba lo, gue mau in relationship nih sama lo. Yang gagalnya adalah mereka yang bilang gini, kita kan friends with benefit nih ya, yang penting sama-sama senang aja. Lo nggak boleh jatuh cinta sama gue ya. Wah, itu nggak bisa sih friends, ya. Tidak pernah adil untuk kita mengatakan kepada siapapun pasangan kita, meskipun kita benar-benar nggak mau pakai hati, ya. Tapi sekarang gini deh, jatuh cinta itu cuma perasaan loh. Cinta itu tuh sama kayak jalangkung, datang nggak diundang, pulang nggak dianterin, men. Lu nggak bisa pilih kapan lu jatuh cinta sama siapa, kapan dan di mana. Nah, ketika lu lagi seks, mungkin kalau tiba-tiba jatuh cinta bisa. Ya, lu udah nikah aja lu cinta banget sama pasangan lu bisa naksir sama orang lain. Karena cinta itu kan kayak orang hamil, misalnya kayak gini, Mbak Zoya lagi hamil ya? Enggak. Enggak, aku sih agak-agak hamil. Enggak ada kan, either you're pregnant or you're not. Cinta juga kayak begitu, either lu jatuh cinta atau enggak. Memang kadarnya mungkin ada yang masih halus, ada yang udah strong banget gitu. Jadi nggak bisa ketika kita akan menjalin ya, yang lebih daripada one night stand ini dengan mengatakan, Itong, pokoknya lu nggak boleh jatuh cinta sama gue ya. Kita bener-bener only sex, lu nggak boleh jatuh cinta. Gitu ya, nggak ada yang berencana mau jatuh cinta. Tapi pada saat one night stand, karena cinta itu adalah perasaan, karena dia bisa datang tanpa diundang gitu ya, sebaiknya kalau dari one night stand akhirnya ke sex buddy mau jadi friends with benefit, mau ke sana, yang harus dibahas adalah gue nggak nyangka gue jatuh cinta sama lo.
lu kira-kira merasakan hal yang sama nggak? Dua-duanya jatuh cinta pun belum tentu cocok untuk bisa in relationship loh. Ya, jadi patokannya jangan gimana nih, mau dikemanain perasaan ini. Cinta nggak pernah salah, men. Kadang-kadang statusnya yang salah. Gitu ya. Jadi ketika cinta ini ada dibahas, what would we do with these feelings? Kita mau apain nih perasaan kita? Ketika aku jatuh cinta sama kamu, aku menikmati proses ini bersama-sama dengan kamu, apa yang bisa aku harapin? Apakah aku boleh ngungkapin perasaan ini? Can I say I love you? Gitu. Can I say I love you in a commitment? Or if I say I love you without commitment, it will scare you or not? Gitu ya. Gimana caranya? Nah, kayak gini-gini itu harus dibahas gitu ekspektasinya. Kalau kita jatuh cinta gimana? Ya kita bahas nanti. Yang biasanya lebih sering jatuh cinta sih sebenarnya friends with benefit ya. Gitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Jadi kalau sampai perasaan itu ada, nanti kayak film apa namanya? Friends with benefit. Bukan, satu lagi yang apa? After Sunrise. Before sunset, sunrise. after sunrise. Itu kan cuma pertama sekali ketemu dan langsung kayaknya nggak bisa lupa gitu. Padahal itu nggak ada seks ya kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi itu adalah emotional connection yang segitu luar biasanya. Bisa nggak sih cinta pada pandangan pertama? Bisa banget. Jangan lupa dopamin, saudara-saudara, juara ya. Dopamin, endorphin, and all of that. Nah, apalagi ada seksnya gitu. Kemungkinan kamu akan merasa blending, energi, oksitosin gitu. It screw up your judgment. Tapi jangan disangkal dulu, accept aja. Iya ya, gue kan powerless over this feeling. Gue powerless sama cinta ini. Jadi jangan di-deny, accept aja situasinya. Iya, kalau bisa janjian ketemu lagi, emang kalau jodoh ya dijadiin, kalau enggak ya terima kenyataan gak ketemu lagi. Nggak boleh naif ya Mbak ya? Jangan naif juga. Jangan sok-sok yang enggak lah gue gak ada cinta. Iya, yang namanya drugs, narkoba sama cinta itu sama. Lo tuh powerless kok sama yang namanya cinta. Jadi jangan sotoy deh. Mbak, baik lagi nih ngomongin soal one night stand. Kita sering banget cari one night stand di dating app gitu. Tapi kalau misalnya nih kita cari long term relationship di dating app, salah nggak sih? Long term relationship nggak salah. Gitu. Kan, ini bukan gua karena belagu, karena gue juga mencari long term relationship ya gitu sana. Tapi gini, yang gua suka dari dating apps adalah gua tidak memiliki ekspektasi yang ketinggian. So I see it just the way it is gitu ya. Dan gua pernah menjalin relationship sampai 2 tahun cukup serius. Cuma di tengah jalan karena dia kayaknya masih punya rencana jangka panjang untuk menikah, sementara buat gue kalau udah cocok lu nunggu apa lagi sih gitu. Gue kan nggak mau pacaran kayak kredit mobil ya gitu, lama amat gitu ya. Maksudnya cukup sih sebenarnya paling genah setahun, paling lama 2 tahun. Lebih dari itu kayaknya berapa lama sih lu mesti meyakinkan orang ketika lu pacaran 5 tahun sampai 8 tahun kayak lu kredit mobil atau kredit rumah gitu, terus lu nggak mau nikah juga, berapa lama lagi waktu yang lu butuhkan untuk bisa yakin gitu ya. Kalau gue tahu boundaries gue bilangnya udah 2 tahun lu nggak jelas mau nikah tapi nggak jelas ininya kapan, nggak ada planning, wacana doang, nggak bisa gue gitu kan. Tapi he was like, ya thankfully ya, kalau gue pengalaman gue dari misalnya dari 10 match paling yang gila 1 gitu. Tapi untung nggak pernah harassment karena gue selalu maunya ketemunya di tempat kayak rame, in public place dan segala macam. Yang gue tahu kayak misalnya gini ya, misalnya gitu ya, satu tempat kita milih tempat gitu ya yang dua-duanya sama-sama baru milih gitu. Kalau gue akan lebih aman milih tempat yang gue familiar ya. Nah dari situ gue akan lihat fire ininya di mana ya, misalnya tempat untuk lari kalau bisa ada kebakaran dan segala macam. Gue memang separno itu gitu ya. Tapi gue pengen pokoknya kalau sampai ada apa-apa, gue tahu gue harus lari kemana dan gue ngapain. Save semuanya gitu. Iya, save semuanya. Apakah bisa 100% safe? No. Ya, paling 50% aja udah bagus. Ya kan masa iya lu lagi ada apa-apa lu kabur-kabur juga nggak pakai busana, like aduh ditangkap polisi nanti, apalagi di luar negeri waktu itu di Amerika kan, like oh my god this is so scary. Jadi chances itu ada. Cuma gue kan selalu punya kayak apps yang Find My Friends yang kayak gitu kan. Gue selalu akan memberitahu at least temen gue dan dia suruh ngelihat gue lagi ada di mana gitu. Jadi ada kayak nggak usah deh diam-diam sendiri kayak gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa gue mau orang lain tahu. Misalnya gue segitu ikripnya nih gitu ya, udah bukan akrab lagi, gue ikrip banget sama Itong. Gue akan bilang, Tong, lo lihat ya gue di 360 derajat atau di Zenly, lo lihat di Zenly gue ya, gue segini, gue kurang lebih akan begini Tong gitu. Jadi kalau misalnya itu gue akan mencet kayak ada
apa 911 atau apa gitu. Emergency. Ada gitu. emergency ini, ada emergency-nya kan kalau Zenly atau itu situ. Kalau lu melihat gitu ada apa-apa, lu tahu ya gue di sini. Gue akan selalu begitu. Jadi udah deh gitu ya, jangan belagu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi it's always be safe kalau lo misalnya ada teman yang bisa diandalin, lu tahu lu kemana. Oke. Berarti nggak ada salahnya juga ketika kita ketemu sama orang kita share log kali Mbak, share log atau share live location. Iya. Nah, jadi orang itu teman kita tahu kita berada di mana di mana kayak gitu. Nah kalau apalagi gue punya teman posesif kumulatif semua. Temen gue cewek terutama sama siapa? Dia sehari-hari killer apa enggak? Gimana gue tahu? Gue bilang gitu kadang-kadang. Padahal mereka juga maksa lo harus punya Tinder, lo harus punya ini biar seru tahu. Oke, let's do it gitu. Tapi mereka ya bagus sih, iya kan. Teman-teman gue overprotective abis parah. Termasuk mungkin juga selalu membawa kondom kali Mbak ya. Membawa kondom karena itu kita juga nggak tahu orang. Bukan cuma tugas cowok loh gitu kan, banyak cewek yang suka menyerahkan itu kepada cowok ya gitu ya. Tapi whoever you are, you always have to be safe gitu ya with condoms. Even you are lesbian, just bring it. You never know. Iya kan, maksudnya yeah, sometimes we want to spice up the sex gitu ya. We use a lot of things, not just dildos, maybe other stuff. It's always lebih aman lah gitu ya, bawa aja kondom gitu kan ya. Why not? Nah balik lagi ngomongin soal kebaperan tadi Mbak. Ini ada yang tanya. Gue demen nih kalau ngomong baper-baperan. Iya karena banyak sekali pasti orang-orang yang punya pengalaman. Udah, aku pengen sekali doang. Tiba-tiba lanjut lagi. Enak. Kita nggak tahu juga tapi kalau ini Mbak berbalas, kalau misalnya bertepuk sebelah tangan, itu kan beda lagi nanti ya. Nah ini emotional rescue, right? Kita bahas nanti emotional rescue setelah pertanyaan ini. Anyway Mbak, apakah gender dan jenis kelamin berpengaruh kepada bapernya seorang dalam one night stand? No, gitu ya. Sebenarnya ini kalau udah seks, siapapun bisa baper, apapun orientasi seksualnya, apapun gendernya. Oke. Ya, so jadi gini, karena kalau gue ngomong yang paling sering baper cowok, terus cewek-cewek cuek, atau kalau gue ngomong yang sering itu tuh misalnya cewek, ntar cowok-cowok cuek, atau yang gue bilang yang sering baper itu hetero, nanti yang homoseks sama yang bi santai aja gitu, nggak bisa kayak begitu gitu. Semuanya punya potensi untuk baper selama lu manusia dan punya perasaan, oke? So always be open to this kind of situation ya, first of all. Terus kalau misalnya soal baper-baperan ini itu bisa terjadi sama siapa aja dan kapan aja, gitu ya. Yang penting adalah selalu lo mesti mampu untuk memahami ekspektasi lo. Ekspektasi lo kayak apa? Memang kalau ekspektasi lo rendah ternyata dapatnya tinggi, ya, gue juga mau ngasih tahu gini loh, yang seksnya enak banget ya, belum tentu di relationshipnya akan seenak seksnya. Oke, tuh kan. Berarti bener-bener harus percaya, nggak cuma ngelihat fisik doang berarti Mbak ya? Iya. Kalau misalnya masih ingin lebih memperdalam mengenai desire of sex, bisa baca bukunya The Desire by Barry McCarty ya. Barry McCarty itu adalah salah satu profesor yang waktu itu saya tuh kebetulan mendapatkan beberapa kali bertemu dengan Barry McCarty di salah satu conference dan Sex Institute bersama dengan American Association of Sex Educator, Counselor and Therapist ya di Amerika. Nah, Barry McCarty ini punya buku yang menggambarkan mengenai pola-pola seksualitas, jadi pola-pola relationship. Jadi ternyata setiap individu itu ya Tom punya dua macam pola relationship. Satu, pola relationship lu di ranjang berbeda dengan di luar ranjang. Oke. Jadi kalau misalnya gue kan pernah bilang, gue pikir ya dulu nih. Makanya enak jadi seks terapis tuh, jadi berobat jalan gue. Jadi pernah gue bilang gini, gue tanyakan sama Prof Barry, gue bilang gini, Barry, like I'm confused, aku bilang gitu ya. I thought ya, seks it's something yang gini, seks itu kan kalau dikomunikasikan kan termasuk sensitif. Kalau kita bisa mengkomunikasikan keinginan seksual kita udah segitu koneknya di atas ranjang. Kayaknya dia mau bergerak ke kiri mau ke kanan, gue udah tahu nih dia akan belok kemana. Ya kan, gue mau ganti posisi seperti apa. Terus moodnya gitu, ininya, flowingnya tuh enak banget. Ternyata
bilang gini, kok di luar ranjang ini orang kepala batu banget ya, kalau bahasanya oma gue tuh kopeh gitu ya. Kok dia nggak bisa diajak diskusi ngomongin soal hal-hal lain seperti misalnya uang, financial situation, living situation, atau misalnya relationship situation, itu kayak ngajakin berantem. Jadi satu-satunya kita bahagia adalah cuma di atas ranjang. Oke. Berarti tapi bukannya misalnya abis berantem terus jadi seksnya nafsu, enggak gitu. Cuma nggak fulfilling sama sekali kehidupan di luar ranjang. Nah, Barry McCarty mengatakan jangan lupa karena kita itu punya dua pola relationship yang berbeda. Yang paling sehat adalah pola relationship di atas ranjang dan di luar ranjang itu sama-sama kompak. Oke. Nah, saya kadang gini Mbak. Berarti kita harus membedakan antara personal dan profesional. Kadang kan kalau kita mudah ngejudge nih, secara profesional dia seperti apa, tapi secara profesional. What do you mean profesional? Profesional secara mungkin di pekerjaannya dia atau di ini, tapi kan secara personal kita nggak tahu nih, dia punya kehidupan personal yang kita nggak tahu dan orang mungkin hanya tahu dia secara personal. Oh my god, that's a very good question. Kemudian ngejudge kan Mbak. Exactly. Padahal kan itu ada dua sisi yang berbeda dan kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, ini gara-gara itu gue agak sedikit pengakuan dosa nih. Gue itu suka yang agak-agak sapioseksual. Kenapa gue bilang agak-agak? Sapioseksual itu adalah individu yang lebih terangsang, lebih aroused, lebih attracted kepada mereka-mereka yang pintar dan cerdas. Terlepas dari tampangnya apa. Dulu sebelum gue bertobat, gue sangat-sangat sapioseksual. Mau tampangnya tukang sayur, selama dia pintar gue naksir, ya kan? Pacarin deh gitu ya. Tapi dari semomen yang gue bilang gini, aduh gitu ya. Gue pikir nggak deh mau masalahnya, jadi gue jangan menjustifikasi nggak apa-apa dia tampangnya jelek, yang penting dia begini, yang penting dia begitu. Itu juga tidak jaminan ya. Ketika dia pinter, dia punya high profile sekalipun, dia punya pekerjaan yang tadi katanya professionally itu kayaknya keren banget gitu ya, dari Ivy League University gitu ya, sekolahnya misalnya kalau kayak gue misalnya anak UI gitu ya, ITB gitu ya, gitu kan, karena kayak sudah jaminan pasti pinter gitu ya. Terus udah gitu kerjanya gila esmod ya, eksekutif muda gitu kayaknya gitu. Apakah profil ini menjamin dia adalah orang yang baik? Belum tentu. Kayak gue nggak bilang orang UI ITB jelek, enggak ya, gue juga UI ya, please bentar jangan ada yang murka sama gue, enggak ya. Artinya gitu, dia dari berpendidikan tinggi sekalipun, pekerjaannya bagus, dari keluarga yang paling hit sekalipun, tapi kita tahu kan berapa kali pelecehan seksual dilakukan oleh siapa? Mereka yang punya power, ya punya kedudukan, tingkat pendidikannya tinggi, yang sampai oh my god nggak nyangka, yang namanya nafsu aja ya. Iya bener banget. Jadi jangan gampang termehek-mehek sama itu. Belajar dari pengalaman kesalahan gue. Iya, saya pernah dihujat juga sama kayak gitu, gara-gara kayak gitu. Kurang berkualitas ya. Ya udah. Kalau jadi karena perkataan itu mungkin karena sapioseksual kan kadang-kadang orang jadi salah nangkap nih. Iya. Nah balik lagi, kadang-kadang saya berpikir nih Mbak, sebenarnya persepsi antara perempuan dan laki-laki atau homoseksual dan heteroseksual itu terkait one night stand itu beda nggak sih Mbak? Kalau saya ngerasa kok sepertinya ada perbedaan gitu. Sebenarnya mungkin ada perbedaannya sih lebih kepada cultural differences gitu ya. Seperti misalnya kayak gini deh, laki-laki lebih nggak apa-apa, tapi kalau perempuan itu misalnya lebih slutty, ya kan? Biasalah shaming gitu kan ya. Sedihnya masalahnya di negara ini begitu, perempuan itu dianggap sebagai sumber maksiat, ya kan? Jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh perempuan itu kayak nyenista banget, kalau dilakukan laki-laki enggak. Ketika gay yang melakukan, people will think like they just being gay. Tapi kalau yang lakukan lesbian pasti dijudge juga. Kalau gue lihat itu perbedaannya, gitu. Jadi not necessarily homoseksual atau heteroseksual, selama gendernya itu perempuan, mau dia lesbian ya ataupun dia hetero, tetap akan dapat judgement lebih kejam. Jadi itu yang membuat kenapa perempuan banyak nggak mau merasa dirinya jual murah ketika mau melakukan one night stand. Padahal sebenarnya jangan salah bahwa yang namanya seks itu adalah it's about your own decision and this is in your own control. Jadi ini bukan masalah dia suka sama lo ya. One night stand itu adalah pilihan seks di mana gue mau sama lo. Atau kalau kasarnya bercanda teman-teman gue nih yang agak-agak bici gitu ya, gue mau pakai lo. Gitu misalnya. So you need to own it, ngerti nggak sih gitu. Sehingga ketika kita own it bahwa gue merasa dipakai,
ada apa ketika lu merasa dipakai sama orang lain? Kenapa nggak idenya bahwa lu juga mau pakai dia gitu? Gua bukan ngajarin, jadi mungkin gini ya. Maybe what I say ini adalah ethical slut deh. Oke, kalaupun lu slut, lu menganggap lu seperti itu, but you still an ethical slut gitu ya. Menurut gue, iya nggak? Iya. How to be good, being bad, being slut itu seperti ini. How to be a good slut. Jadi sebenarnya gini, lu boleh gitu ya, lu mau sleeping around segala macam. Satu, always safe sex, ya kan. Kedua, lu mesti sadar bahwa akan ada dampak-dampak emosi setelah itu. Bagaimana lu mempersepsikan diri lu, terutama bagi perempuan, lu harus tahu bagaimana melakukan emotional rescue. Dan bagi laki-laki, if you caught up in the moment, kalau lu terjebak dalam momen excitement terus, lu tidak akan menemukan cinta sejati. Karena laki-laki bukan makhluk yang bisa mengekspresikan perasaannya secara adekuat. Jadi kalau laki-laki sering melakukan one night stand, dia akan terjebak di dalam ya ujung-ujungnya akan merasa void. Kok gue bisa mendapatkan all the sex in the world, gue bisa menikmati semua perempuan atau laki-laki yang gue mau tidurin with the A-list kind of woman or with the A-list kind of laki-laki gitu ya, kalau dia homoseksual, kok gue masih merasa kosong. Nah kalau perempuan ya, dia akan lebih banyak bertaruh kepada oke, gue bisa dapetin seksnya, gue bisa berkuasa, gue bisa ini itu, but gue ini murahan gak ya? Jangan-jangan gue gak bisa dapat relationship yang serius karena gue terlalu sering melakukan ini sembarangan. Nah, judgment eksternal itu kadang-kadang diinternalisasi sama perempuan sehingga membuat dia melihat dirinya lebih rendah. Nah, gitu. Jadi orang di luar sana sudah membuat kita perempuan seperti sumber maksiat. So don't do that to ourselves. Ya, jangan menghakimi diri kita sendiri bahwa kita murahan, kita selati, kita begini begitu, enggak gitu. Own it. Gue mau melakukan ini karena gue mau melakukan ini. Despite apapun yang orang lain bilang, yang penting lu tahu why you doing what you doing. Buat perempuan khususnya itu. Berarti self stigma ini muncul juga karena mungkin maskulin dan feminin tadi kan ya. Yes, dan di dunia patriarki, misoginis, oh my god gitu ya, never ending drama. Nah Mbak, kalau misalnya nih Mbak, kayak banyak juga orang-orang yang sering banget aku pengen anonimus aja deh ketemuan sama orang. Atau misalnya aku pengen ketemuan blindfold, nggak lihat orangnya, atau calm down gitu kan, misalnya kamgo nggak tahu siapa dia, itu termasuk one night stand nggak? Aku iya gini, susah ya. Aku nggak terlalu paham yang di Indonesia gimana, ya kan? Aku ngomong yang di Amerika aja karena ada komunitasnya yang aku pernah sharing dan berbagi, dan aku ngerti gitu prosedurnya di sana. Aku nggak tahu kalau di sini prosedurnya gimana, daripada gue salah ya. Jadi kalau di sana tuh prosedurnya jelas. Bisa masuk one night stand kalau ini adalah skenario untuk hari ini aja. Uniknya kalau misalnya hal seperti ini, mereka itu membuat skenario dulu. Kalau apalagi yang blindfold. Ya tapi blindfold itu biasanya mereka benar-benar ngelihat yang high profile banget sih orangnya. Jadi benar-benar kayak dia mesti tahu alamatnya, ini itu segala macam. Iya, karena harus ada investigasi, meskipun mungkin akan dilakukan cuma sekali dan tidak ada bayaran. Kita nggak ngomongin tentang sex for sale ya. Karena kalau misalnya kita ngomong sex for sale atau kita ngomongin prostitusi dan segala macam, ininya jadi berubah nih ya, pattern of behavior-nya itu analisanya beda. Tapi kalau misalnya kita adalah orang biasa, tapi kita merindukan, kita menginginkan gitu ya, we just want something like that one time only gitu, atau besoknya lagi dengan skenario yang berbeda gitu. Kalau di sana agak relatif jarang sih ada yang mau melakukan ini cuma satu kali, karena mereka perlu proses untuk tahu orang dulu ini siapa, takut misalnya ada apalagi sexual harassment dan segala macam gitu ya. Orang bilang, wah kalau di Amerika kan termasuk negara barat. Kalau di negara barat tuh semua orang cuek. Coba aja cuek gimana cuek barat. Lu boleh colek-colek saja. Lu lihat aja, lu dibilang sexual harassment loh, kelar hidup lo ya kan. Jadi kalau di sana mereka lebih through with the informasinya. Jadi nggak bisa bener-bener one night stand kalau di sana. Oke. Berarti ya memang semuanya ada rulesnya gitu ada ya. Rulesnya.
Ini ada beberapa pertanyaan The juga. bad and ugly. The good, the bad and ugly. Semuanya pasti punya pengalaman karena nggak semuanya bagus gitu Mbak. Iya. Ada yang orangnya profil, ngomongnya tinggi, begitu diranjang ngok. Bete banget tuh kalau pagi aja ya. It's like ada apa sih? Ada pertanyaannya masuk nih Mbak beberapa. Mas sweet sekali Mbak Yoya. Cinta nggak pernah salah ya Mbak. Yes. Yang salah rasanya kali. Kemudian ngomongin kondom di sini kalau ke gap polisi, kenapa stigma polisi selalu menuduh macam-macam padahal bawa kondom doang bukan bawa narkoba? Iya. Saya juga kesel tuh kalau kayak begitu. Jadi pernah lagi ada pemeriksaan apa gitu, aku lupa. Saya selalu bawa kondom gitu ya. Terus dia gitu, judge-nya tuh asli norak banget gitu ya. Langsung ngeliatin kayak gimana gitu, pertanyaan kayak gimana. Cuma saya bawa santai aja, bodo amat gitu. Tapi kalau sampai gitu ya, dia mau menghukum saya cuma gara-gara saya bawa kondom, akan kelar sih hidupnya gitu ya. Ini saya nggak bilang semua polisi, saya bilang oknum polisi gitu ya. Di airport gitu ya, ini ada oknum juga petugas gitu di sana. Ini lucu banget sih ceritanya. Jadi saya abis ikut conference gitu ya, terus saya pulang membawalah sekian banyak buku seks edukator karena dulu belum ada Kindle gitu ya. Jadi bukunya tuh banyak, koper saya tuh berat dengan buku seks edukasi, bener-bener seks edukasi hardcore ya. Mungkin kalau kalian baca kalian bisa ilfil kali, bukannya nafsu gitu ya, karena teknis banget gitu bahasanya gimana supaya ereksi dan perkembangan otak dan ini syaraf bla 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 gitu. Terus iya, secara ya sebagai seks terapis diskon dong peralatan nakal itu 30% ya. Ya, terus gue membelilah karena nggak bisa mendapatkan di sini atau terlalu ribet kalau beli di sini kan. Nah di sana tuh kan dijelasin satu-satu buat apa ini itu gitu. Di antara yang lainnya gue membawa dildo, ya kan, yang lucu-lucu gitu, sama alat-alat untuk mempraktekkan bagaimana cara penggunaan kondom. Mesti pakai penis-penisan, tapi kan yang begitu-begitulah gue beli ya. Udah segala macam gue beli, even yang buat misalnya baklat apa segala macam gue beli aja meskipun gue nggak pakai karena warnanya pink. It's so cute. Di bandara dong Eka ditahan. Disita nggak? Kalau mau disita gue demo. Mahal ya. Dibuka gitu tuh dipegang dan terus orang yang gitu kan dipegang kan jijik ya begini. Pak, Bapak jangan pegang-pegang dong alat saya. Maksudnya mau gue masukin ke vagina gue apa enggak, gue nggak mau gitu tuh kan dipegang-pegang. Terus dia bilang cuma gini. Ini dipencet-pencet sama dia kan ada ya masih diplastikin gitu. Pak jangan dikeluarin dari plastiknya ya. Gue udah jijik banget gue. Baru gila terbang 23 jam dari LA ke sini gitu ya. Terus datang jam 7 pagi. Terus digituin tuh kayaknya emosi banget kan sebagai not a morning person. Dia pegang begini dulu, dia bilang gini. Ini dia bilang gitu. Itu cuma besinya doang, tapi plastiknya tuh di sebelah sini kan dipencet-pencet gitu sama dia. Terus dia gini-gini diangkat kotaknya. Dia bilang gini, ini bentuknya apa ya? Apa sih ini Mbak? Tahu nggak aku bilang apa? Aku bilang gini, kira-kira Pak, di antara semua anggota tubuh Bapak mana yang paling mirip sama ini? Gede banget, gue jelas-jelas itu penis. Cuplis banget, kan kesel gue. Ya. Dude, are you kidding me? This is like 7 o'clock in the morning. Gue baru habis flight 23 jam dari LA. Lu masih ngasih pertanyaan tolol ini? Sorry, I was like, oh my god. Itu judgementnya. Gue bawa dildo, udah gue kayak nakal banget. Terus mereka bisa berkerumun ngetawain isi koper gue. Gue nggak mau bilang gue seksolog. Maksudnya gue pengen tahu, oh segini amat lo ya gitu ya. Judgingnya ngeri banget ya Mas. Lu jangan cuma ngelihat dildo dan sex toys gue yang lain-lain dong. Lu lihat nggak itu buku-buku gue isinya kayak apa? Lu ngerti nggak lu bacanya kayak gitu? Gitu. They don't even care gitu buat stuff like that. Apalagi bawa kondom. Udah pasti dijudge. Yang penting gini, own it aja deh. Kita tahu apa yang kita lakukan. Pokoknya kalau sampai lu ditangkap gara-gara itu tweet gue, nanti gue ramein. Oke. Lo kan udah tahu. Jadi bawa kondom itu penting banget kan. Itu bagian dari apa ya? Kita mencintai diri kita sendiri. Yes. Nah kalau ada apa-apa banyak Mbak ya siap membantu juga. Gitu. Iya, kita enak aja. Itu kan hak kita mau safe sex kok. Ini Mbak, ada pertanyaan yang menarik juga nih Mbak. Dear Mbak Zoya, kalau ONS benar nggak sih? Kayaknya kalau ONS tuh lebih menantang gimana gitu. Mungkin ini kayak nyambung ini juga nih Mbak. Hai Mas Heru, dibacain kurang ajar. Jadi mungkin banyak juga yang berpikiran kayak gini juga. Sebenarnya one night stand itu negatif atau positif sih? Apa ya batasannya negatif positif ini kan seperti ini. Saatnya kuliah psikoedukasi 101, oke?
Wendy Maltz ya memiliki teori mengenai energi dari seks. Ya, energi dari seks itu netral, oke? Jadi ini energi seks, ini ada di tahap netral, ya. Energi itu ada yang bisa positif, ada yang bisa negatif, minus sama plus. Kita semua energinya ada di sini. Yang akan ini bisa menjadi baik atau buruk itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Ketika gue punya niatan one night stand, ini ada di sini, ya. Gue mau one night stand ini karena gue pengen menguasai ini orang, gue mau bikin dia kelepek-kelepek terhadap kehidupan seks gue, lu akan jadi negatif. Gue mau enjoying sex with the strangers tanpa tedeng aling-aling, tanpa kewajiban, tanpa obligasi. I just wanna have a good time. Lu bisa ada di sini. So which one are you? Terserah. Gitu. Kalau misalnya lo harus lebih aware terhadap niatan lo. Kalau niatan lo memang benar-benar enjoyment, you will do everything out of love instead out of fear. Kalau lo butuh pembuktian, butuh pembuktian dengan cara lihat dong berapa banyak orang yang bisa gue tidurin, lihat dong berapa banyak orang yang bisa gue bikin puas. Hello. Ya, kalau lo mau butuh pembuktian berapa banyak lo bisa puas dan segala macam, pergi ke Dufan aja men gitu ya. Jangan melakukan one night stand gitu. One night stand adalah benar-benar dua orang dewasa ya yang melakukan seks dengan cara konsensual dan mendapatkan kepuasan pada malam itu aja. That's it. Gitu. Itu akan lebih positif energi menurut Wendy Maltz ya gitu. Dia udah dari research-nya men gitu. So just enjoy your moment gitu. Make sure bahwa apa yang lo lakukan itu punya niatan gitu ya, dan lo pengen punya output yang fun gitu. That's it. Lo akan baik-baik aja kok. Berarti nggak ada yang salah ya pertanyaan dari ini. Nggak necessarily salah. Jadi memang semuanya kembali ke kita juga, dan memang saya percaya dengan body talk juga Mbak. Yes. Kita masih body talk chemistry mungkin kali. Chemistry, karena itu kan chemistry body talk itu keluar dari apa, energi kan. Kalau energi niatan lu udah jelek, pasti kan gini. Kayak misalnya gue datang, lalu gue udah punya udah punya prejudice tertentu terhadap Itong. Apakah kira-kira body language gue bisa relax? Nggak bisa kan. Gue pasti akan nervous, gue pasti akan kaku, gue pasti just a lot of things that I can do. Tapi kalau misalnya gue melihat bahwa gue nggak punya prejudice apa-apa sama Itong, I just wanna meet Itong, gue mau meeting, terus kayak ini, we always have a good time, ya nggak? Yang kalau kita meeting aja seluruh dunia berisik gitu misalnya, kan kita udah punya niatan baik, kita kan mau buat sesuatu yang baik buat banyak orang gitu, makanya kita selalu enjoy setiap kali kita meeting, bukan kayak orang, oh my god mesti meeting. Gitu kan ya, kita tuh meeting kayak lagi main-main ya sebenarnya. Jadi kayak nggak ada beban gitu, kayak ngobrol kayak gini juga. Exactly. Kurang lebih meeting kita kayak begini tapi plus brain orgasm. Mbak, nanti takutnya ada pertanyaan banyak yang belum kejawab. Lanjut lagi pertanyaan Mbak Joy. Kalau di US Tindernya ada blue button untuk security kalau mau meet up. Kalau di Indonesia belum ada. So, untuk security-nya apakah cukup hanya mengabarkan kawan terpercaya saya pergi sama si A di sini jam segitu? Oh my god, bener juga ya. Aduh maaf ya, saya bener minimal soalnya saya selalu pakai itu paling mentok di Bali, tapi jarang yang terlalu cocok juga. Jadi saya suka nggak notice tuh si blue buttonnya itu. Bener, kalau di Amerika ada blue buttonnya, that's right. Dan di Amerika juga gampang banget kan, mesti tinggal telepon 911. Di sini ambulans beda, polisi beda, nomor teleponnya semuanya mesti dihafalin gitu ya. Kalau aku gitu, ya bener juga. Kalau di sini ya kalau gitu selain ngasih tau temen, mungkin kalau mungkin mesti tahu kayak polisi terdekat dari tempat itu gitu ya. Well you cannot be too careful. Gue bukan mau nakut-nakutin ya, tapi pelecehan seksual kita nggak ngapa-ngapain aja kita dilecehin gitu, apalagi kita akan benar-benar vulnerable gitu physically gitu with strangers gitu kan ya. Itu sih yang mesti kita pahami dulu gitu. Misalnya ada kode-kode yang akan lu kirimkan ke temen lo kayak kalau bisa ada apa-apa dan segala macam, tapi itu tetap akan ada resikonya. Di Amerika sekalipun meskipun ada blue button itu tetap ada resikonya. Sekarang gini, misalnya lu disiksa atau apa gitu, amit-amit gitu ya, amit-amit gitu ya. Terus ya gitu kan, lu mesti meraih handphone lo. Kalau handphone lo nggak ada deket lo gimana? Ya tetap susah juga kan, gitu. So find a way to survive. Makanya di Amerika banyak yang misalnya belajar Krav Maga, self defense, bawa pepper spray, stuff like that kayak begitu. Because shit happens.
bad things happen. Kurang lebih gitu. Banyak banget bahasa nakal malam ini, nggak bener nih hidup gue. Ini terakhir soalnya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja ditulis di kolom pertanyaan atau di kolom komentar karena pertanyaan waktunya tinggal sedikit banget ini. Mbak, Daripada nggak bisa tidur, cepetan. balik lagi ke pertanyaan sebelumnya nih Mbak. Kalau misalnya banyak juga yang kayak misalnya nih kita udah edik banget nih sama dating app gitu. Kayak hobinya ketemu stranger mulu. Kayak terus jadi kayak kalau belum dapat belum berhenti. Nah itu perlu nggak sih sampai harus datang ke psikolog, psikiater nggak sih harusnya? Janganlah, mahal. Saya jadi gini. Selalu kalau gue ya, jangankan kencan di dating apps, selalu check your intention sebelum lu keluar rumah ya. Lu mau kerja, lu mau mandi, lu mau melakukan apapun, work from home ya. Sebelum lu melakukan kegiatan apapun, self awareness itu ya adalah kecerdasan emosi yang paling pertama bisa lu pelajari ya. Self awareness itu dimulai dengan lu sadar pada intensi lo. Apa sih intention gue hari ini untuk live bersama Tes JKT? Apa sih intention gue untuk meeting sama Itong? Apa sih intention gue untuk ngobrol sama adik gue gitu misalnya? Apa sih intention gue hari ini untuk ngobrol sama bokap gue gitu for instance? Gue akan sering cek intention itu. Mungkin gak sering-sering tapi lebih sering lebih baik. Ya, once we check our intention, most likely sih itu will clear our judgment ya gitu. Our understanding gitu about what we actually want gitu ya ketika kita melakukan ini itu. Jadi kembali lagi sih, kalau misalnya intention kita clear, most likely we gonna be fine kok. Terkoneksi dengan diri sendiri. Terkoneksi dengan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lu mau kencan mau berapa banyak juga, kalau aku sih akan menyarankan ketika kita itu ngecek intensi kita, kalau gue nih kencan itu sebaiknya banyak-banyak aja. Bukannya gue nyuruh tidurin semuanya ya, enggak. Kalau gue setengah setuju, udah deh pikirin seksnya nanti dulu sebenarnya. Lu kencan itu adalah melatih skill lo berkomunikasi, memahami diri lo, stop being selfish gitu ya. Lo pahami apa yang orang lain mau. Nah semakin lo bisa memahami, begitu lo ketemu the one ya, lo akan jadi lebih smooth gitu. Anggap aja tuh mereka kayak lagi proses seleksi, gimana sih ya kan? Lo tahu apa yang orang lain mau, lo belajar peka gitu, lo belajar observant gitu, lo belajar lebih sensitif and being empathy, kan it's a good thing ya gitu. Pakai dating apps kan semakin banyak orang yang antik-antik, minimal mukanya oke lah ya, secara muka cocok gitu ya, ini obrolin aja gitu. Itu latihannya bagus menurut gue gitu. So jadi kalau misalnya ada bagus, iya jangan langsung diajak seks gitu ya. Dinikmati dulu karena bisa kok itu mengaju pada long term relationship gitu ya. Kan banyak yang di dating apps hanya nikah. Gitu. Mungkin ini juga kali Mbak ya, proses perkenalan itu juga bisa digunakan untuk investigasi juga. Exactly. Kamu cerdas. Ini proses investigasi benar karena cocok-cocokan gitu ya. Cuma kalau emang lo maunya lebih sustain ya, lebih panjang perjalanannya gitu, jangan seksnya dulu di awal gitu. Seksnya itu endingnya kalau misalnya everything else works well gitu. Ya memang kadang-kadang one thing lead to another, kadang-kadang kita udah merasa ikrip banget, hangat banget ya, seksnya di tengah-tengah, kita mungkin gak berencana ya nggak apa-apa juga. Iya kan, asal itu bener-bener lo yang mau ya. Jadi bukan karena paksaan, it's gonna be fine kok, beneran. Kadang-kadang aduh abisnya dia udah tempting banget, liatin bibirnya ngomong terus kayaknya pengen dicium deh. Nikmatin aja gitu, don't overthink it. Nggak ada lagi nih Mbak. Mbak mau nanya, kenapa kebanyakan laki-laki itu selalu tidak merasa puas dengan size penisnya? Sama dengan kalau misalnya cepat keluar, mereka kemudian mencari orang pintar. Ego laki-laki itu udah di kelaminnya. Ya, jadi karena egonya mereka itu ada di kelaminnya, mereka mempersepsikan gitu ya. Makanya kalau misalnya ada yang itu kan punya nomor telepon aku ya gitu. Di nomor telepon aku itu statusku selalu begini. It's not just about kalau saya bilangnya the more important is the man behind the penis gitu ya. Jadi mau penis lo segede apa, kalau lo orang yang ngehe tetap aja lo nyebelin gitu ya. Nah ini
memang susah gitu sosialisasinya untuk kebanyakan laki-laki gitu ya. Bayangkan ya, di YouTube saya itu saya udah menjelaskan tentang ini. Boleh lihat deh di YouTube saya bilang tentang berapa sih size Mr. P. Itu intinya ada banyak banget penelitian dari waktu itu conference saya di ASEAN Oceania Federation of Sexology pada waktu itu di Busan, Korea. Itu saya sampai kasih semua researchnya. Kenapa lu nggak perlu banget punya kayak gini selama size lu normal? Itu pertanyaannya di bawah itu pengen jitak semuanya kayaknya deh. Udah nonton pun masih tanya, jadi sebesar apa dong mbak? Tapi kan aku kan sekian senti. Ya so what gitu, jangan bilang sama gue lo berapa senti. I don't care gitu ya. Selama pokoknya kalau misalnya lu udah merasa aman ya udah. Tapi lu nggak merasa aman, pergilah ke androlog untuk memeriksakan diri gitu ya. Kenapa laki-laki sampai seperti itu? Karena kebanyakan laki-laki yang terlalu terokupasi kepada ukurannya, biasanya gitu, egonya masih ketinggian. Kalau misalnya dia udah lebih nyaman sama ukuran penisnya, biasanya dia memang lebih cool laki-lakinya, lebih mature, lebih siap sama relationship. Kalau yang masih sibuk sama penisnya, aduh ya ampun. Ini kita mau muja penisnya, ini enggak ya gitu. Itu dipengaruhi sama porn nggak sih Mbak? Akhirnya itu jadi kayak citra tubuh kita. Ya, inilah kenapa saya bilang pornografi itu membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas kamu. Di situ kelihatannya gede, ya iyalah di kamera. Gue juga kalau di kamera lebih gendut 5 kilo kalau di TV dibandingkan sini. Makanya lebih enak kamera handphone, jelas gitu ya misalnya. Kamera itu kan akan merubah semua persepsi kita gitu ya. Of course, wah kelihatannya segitu. Dan ini kayaknya enak perempuan gitu. Ya dibayar untuk gitu loh. Come on gitu. Ini memang budaya pornografi ini kacau gitu, membuat laki-laki jadi punya standar yang aneh. Makanya waktu itu saya sama Koi pas di YouTube saya itu saya membahas bahwa nonton porno dan pergi sering ke wisata seks, kita tuh Anda sebagai laki-laki harus mampu mengelola ekspektasi. Jangan pergi ke wisata seks terus pulang-pulang bilang sama istrinya, sayang kamu mesti bisa perform kayak gitu ya. Lu mau gue jadi seks atlet? Latihan berapa lama? Bayar berapa loh? Gitu ya misalnya. Expectations matters gitu ya. You watching porn, it will screw up gitu your perception about relationship. Kan sayang banget. If you're a good man tapi sering nonton porno kan kacau. Jadi kenapa tadi masturbasi yang baik itu tidak memakai porno? Karena kalau memakai porno kita jadi kamu pintar. Tadi kan udah jelas sama ya, karena ngikutin sesi sebelumnya jadi iya. Jadi langsung sink in ya. Ini Mbak, ada pertanyaan lagi. Kalau pinginnya cari relationship tapi end up-nya cuma one night stand gimana Mbak? Apa karena ngasih seksnya terlalu cepat? Kadang jadi takut kasih seks padahal akunya juga mau sebetulnya. Kasih seks kayak gini. Kalau misalnya ya kita sama-sama mau ya, kita mau memberikan seks, terus kita juga nahan-nahan akhirnya ntar jadi drama. Oke, selama pokoknya ketika memberikan seks kamu udah bener-bener siap bahwa ya saya mau melakukan ini, saya juga mau hubungan seks sama dia, tapi saya juga kepengen relationshipnya relatif lebih lama. Cuma kalau saya bisa usulin ya, kalau kamu adalah heteroseksual agak ditahan sedikit ya. Laki biasanya kalau misalnya merasa agak relatif mudah ya, awalnya dia nggak ini. Laki itu adalah makhluk hunting menurut Helen Fisher ya. Jadi ketika dia dari awal nggak merasa sudah hunting, udah merasa dapat semua, dia akan nahan. Tapi gini loh, bukan play games ya. Saya nggak pernah setuju sama playing hard to get. Playing hard to get akan membuat kamu mendapatkan cowok-cowok fuckboy gitu aja. Jadi dia akan berusaha keras dapetin kamu, begitu dapat dia tinggal, dia ghosting langsung. Tapi maksud aku gini, jinak-jinak merpati lah ya. Ya gue juga mau ya, yang penting lo tahu gue mau gitu. Tapi gue butuh waktu untuk kenal lo lebih banyak lagi ya. Kasih waktu untuk dia attach to you emotionally gitu, then you can attach sexually gitu ya. Gue tahu kadang-kadang udah nggak tahan lagi, tapi jarang ada yang berhasil ketika misalnya pertama kali ya kencan pertama itu langsung seks ya. At least tunggu like in the third date atau segala macam untuk saling tahu aja dulu. Investigasi dulu. Minimal biar kita tahu kan. Kalau kita mau investasi emosi kan gini, kita kan nggak pernah invest sesuatu datang ke bank langsung nih gue punya duit segini gue mau invest di sini aja, enggak kan. Kalau mau invest lu mau ngapain? Lu cari tahu dulu kan investasi lu kayak apa, bagus nggak nih dia ininya return of investmentnya gitu kan ya. Lu mesti cari tahu dulu. Jadi meskipun udah vaginanya udah gelisah gitu ya, penisnya udah
meronta-ronta gitu. Tahan dikit lagi. Oke Mbak, ini udah diaba-aba Mbak, waktunya tinggal sedikit God, banget. udah sejam. Tapi masih seru sebenarnya dan pertanyaannya masih ada lagi juga. Tapi maaf nih kita udah nggak bisa ngejawab lagi. Ini pertanyaan terakhir sebelum berakhir, mungkin cukup krusial juga. Tadi berkaitan dengan emotional rescue dan bagaimana sih menjaga boundaries ketika misalnya kita hook up dengan satu, ya kita one night stand doang, aku nggak mau deh ada emotional attachment sama dia, misalnya kayak gitu. Kalau emotional attachment tadi udah jelas ya, tapi boundaries yang lain yang kita mesti kepahami adalah jangan salah, bagaimanapun juga we have to know what we want, okay? Be safe, always be safe. Oke teman-teman, waktu sudah habis. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini Mbak Uja. Makasih, terima kasih. Sampai ketemu lagi.